Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima, bertepatan dengan Pesta Santo Matias Rasul. Bersama saya Roma Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Pesta Santo Matias, seorang rasul. Dalam Kisah Para Rasul bab atau pasal 1 ayat 15 sampai dengan 26, Matias terpilih atau dipilih menjadi rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot. Sesudah Yesus naik ke sorga, para murid dan ke-11 murid rasul, ke-11 rasul bersama Bunda Maria kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Di sana mereka bersama banyak orang berkumpul di tingkat atas sebuah rumah di Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa sambil menantikan dengan sabar kedatangan Roh Kudus. Pada saat itulah Petrus, pemimpin para rasul, mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot, si pengkhianat Yesus yang sudah mati menggantung diri. Pemilihan itu dimaksudkan agar terpenuhilah nas kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Syaratnya ialah calon harus seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Maka mereka mengajukan 2 orang murid, yaitu Yosef yang disebut juga Barsabas atau Justus, yang artinya yang adil, dan Matias. Saudara-saudara yang terkasih, setelah berdoa bersama-sama, mereka membuang undi. Pilihan jatuh pada diri Matias. Semenjak itu Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Nama Matias sekali saja disebut dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam tulisan-tulisan apokrif, namanya tidak pernah disebut-sebut. Namun kita yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan bersemangat. Tahun kematiannya tidak diketahui pasti, namun makamnya terdapat di Trier, Jerman. Saudara-saudari yang terkasih, bercermin dari apa yang dikatakan Yesus dalam warta Injil hari ini, Yesus memberi perintah kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sekedar pilihan hidup, tapi ini adalah perintah dari Yesus. Yesus tahu benar bahwa manusia memerlukan kasih
Dan bahkan seorang pendiri tarekat mengatakan dengan jelas bahwa manusia menderita karena mereka menolak kasih. Kebutuhan manusia akan kasih itu begitu besar, sehingga Allah mengutus putra tunggalnya ke dunia. Kasih itulah yang menjadikan manusia mampu berelasi lagi dengan Allah. Karena kasih itulah manusia mampu hidup berdampingan dengan sesamanya. Karena kasih, manusia mampu mengembangkan diri, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saudara-saudari yang terkasih, terpilihnya Matias menjadi pengganti rasul yang berkhianat bukan soal menang kalah, tetapi perkaranya adalah menjadi saksi dan sekaligus dalam hidupnya bagaimana menghayati kasih Yesus dalam hidup selama ini. Kasih memang menjadi kunci menjadi murid Yesus yang setia. Kasih setia menjadi dasar kehidupan murid yang sejati. Kemudian ini juga kalau kita menyebut diri murid-murid Yesus zaman ini, dasar kasih setia seharusnya ada dalam diri kita. Bukan hanya pengandaian punya kasih setia, tetapi memang harus ada. Kemudian kita bangun dan kembangkan dalam hidup sehingga dapat menghasilkan buah-buah keutamaan di antara kita umat manusia. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan untuk menjalani penghayatan hidup beriman dengan kasih setiamu yang selalu ada dalam diriku, kini dan selamanya. Amin.